Halo anak-anak kelas 4A, bertemu lagi bersama Ibu Amanda dalam pembelajaran jarak jauh hari Selasa, tanggal 16 November 2021. Ibu ucapkan salam sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah anak-anak, sudahkah kalian mengisi link daftar hadir hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum tidak bosan-bosannya Ibu akan menyampaikan tentang protokol kesehatan ya, anak-anak Ibu ya. Selalu jaga kesehatan ya dan patuhi 5M tersebut ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Afid dipimpin doanya ya. Oke, terima kasih Afid. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, Ibu akan membacakan tata tertib selama pembelajaran. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian wajib melakukan yaitu membaca untuk menambah wawasan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah membaca buku hari ini? Ya. Nah, Ibu akan bertanya, apa judul buku yang kamu baca? Saya, Bu. Ya, Rehan, silakan, Nak. Saya sudah membaca buku yang berjudul Timun Emas, Bu. Oke, Timun Emas ya. Nah, Ibu pengen tahu nih, bagaimana ceritanya? Iya, pintar sekali Raihan ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membaca buku cerita tersebut yang dibacakan oleh Raihan? Anak-anak, tingkatkan ya literasi pembelajaran kalian ya. Ya, dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, untuk menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, ya, anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu materi pembelajaran kemarin? Saya, Bu Afid. Oke, silakan Afid. Apa nak materi pelajaran sebelumnya tentang menentukan pesan moral dalam cerita dan menuliskan contoh sikap yang dapat dan tidak baik dicontoh. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Afid ya. Ibu mempunyai sebuah gambar, perhatikan baik-baik. Nah, Ibu akan bertanya mengenai gambar ini. Siapa yang tahu apa jenis pekerjaan pada gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, apa nak? Jawab nak. Pendongeng, Ibu. Iya, betul sekali yang dikatakan Rehan. Bahwa gambar ini adalah jenis pekerjaannya yaitu pendongeng. Nah, siapa yang tahu nih arti pendongeng itu apa? Saya, Bu, Raihan. Oke, Rehan lagi, silakan nak. Menurut saya, pendongeng adalah orang yang menceritakan dongeng, Ibu. Iya, betul sekali Rehan. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng termasuk jenis pekerjaan. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Ayo kita lakukan bersama-sama ya. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui penyajian video tentang dongeng tupai dan ikan gabus yang ditayangkan pada slide PowerPoint, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur cerita dengan teliti dan cermat. Pun materi pelajarannya yaitu mengenai bahasa Indonesia, mengenai unsur-unsur cerita dalam dongeng. Baik anak-anak, nah Ibu akan menyampaikan informasi mengenai unsur-unsur cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Unsur cerita dalam dongeng itu terbagi menjadi 2,
yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik saja ya. Nah, adapun unsur-unsur intrinsik dalam dongeng itu yaitu satu, tokoh, yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, alur, yaitu rangkaian peristiwa dongeng. Yang kelima, pesan dan amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca cerita dengan cermat. Anak-anak, Ibu mempunyai video tentang dongeng ya. Nah, kalian amati. Nah, setelah nanti kalian amati, kalian akan bertanya jawab mengenai apa yang ada pada cerita dongeng tersebut ya. Perhatikan baik-baik. Oke, terima kasih Nah sudah menyimak video dongeng mengenai tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas LKPD ya. Silakan dikerjakan tugas LKPD-nya di Google Classroom-nya. Oke, Nak. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, ayo kita bertanya jawab mengenai unsur-unsur intrinsik dalam dongeng yang kalian tonton tadi ya. Oke. Ibu akan bertanya mengenai judul dongeng tersebut. Siapa yang tahu? Ya, betul sekali Alvin. Nah, kemudian Ibu akan bertanya lagi, siapa tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Iya, betul sekali Alika. Nah, kemudian sifat tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Ya, betul sekali Kaila. Kemudian Ibu akan bertanya mengenai tempat terjadinya dongeng tersebut. Ya, Kalimantan mana? Siapa yang tahu? Kalimantan Barat, Bu. Iya, pinter sekali. Betul ya, di Kalimantan Barat tepatnya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai awal cerita dongeng tersebut. Oh iya, pinter. Ya, betul sekali Apit. Nah, yang selanjutnya Ibu akan bertanya nih, siapa yang bisa menceritakan akhir cerita dari dongeng tersebut? Iya, iya betul sekali Adifa. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya jawab mengenai apa pesan moral yang disampaikan pada cerita tersebut? Iya, betul sekali ya. Pesan moralnya itu kita wajib saling tolong-menolong kepada siapapun ya, kepada sesama manusia. Nah, anak-anak, dari yang tadi sudah kalian sebutkan unsur-unsur intrinsik itu, kalian buat seperti ini ya, nanti di buku tulis, kemudian nanti kirim ke Google Classroom-nya. Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, tahukah kamu dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu tentang lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah ya, dengarkan. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayah Beni adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Nah, Ibu mempunyai teks cerita mengenai ayahnya Beni. Ya, Ibu minta tolong untuk Rehan membacakan teks tersebut. Oke, Rehan pintar membacanya. Terima kasih, Nak. Oke, anak-anak, sekarang kita bertanya jawab mengenai teks cerita tentang ayah Beni yang dibacakan oleh Rehan ya. Nah, coba jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan oleh ayah Beni. Siapa yang tahu produknya apa saja? Saya, Bu Anita. Oke, betul sekali ya. Produknya yaitu meja dan kursi. Kemudian, apakah pekerjaan ayah Beni menghasilkan barang atau jasa? Barang, iya berarti ayah Beni ini pekerjaannya menghasilkan barang. Betul sekali, terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam yang dipakai oleh ayah Beni. Apa saja, Nak? Kayu. Nah, siapa yang tahu kalau kayu itu berasal dari mana?
Dari pohon, Bu. Dari pohon. Nah, apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Dapat. Dapat, Bu. Dapat. Oke, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi ya. Nah, ini seperti ini ya prosesnya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang ada di LKPD di Google Classroom ya. Silakan dikerjakan ya. Tugas diskusi. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, sekarang tugasnya adalah tulislah hasil diskusimu tentang pengrajin dengan memuat produk yang dihasilkan, terus sumber daya alam yang dipakai, kemudian jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, pintar sekali Apip. Oke, terima kasih. Semua sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Tepuk paling-paling semangat, bisa tidak? Bisa, Bu. Pinter ya. Ya. Yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Anak-anak, Ibu akan menayangkan video tentang akibat penebangan hutan secara liar ya. Tolong disimak ya, baik-baik ya. Nah, setelah menyimak video tentang penebangan hutan secara liar, Ibu akan memberikan tugas LKPD lagi ya. Kerjakan yang ada di Google Classroom-nya ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu mengenai apa dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, terima kasih Ganesha. Benar sekali. Nah, kalian harus memelihara sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan ya. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah berdiskusi. Nah, baik, kelompok 2, silakan mempresentasikannya. Oke, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, pelajaran kita alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, adakah yang ingin bertanya tentang pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Ya, sudah jelas semuanya? Jelas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas LKPD tema yang kita belajar hari ini ya, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1 ya. Nah, ini tugas LKPD-nya ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, kemudian Ibu akan bertanya. Nah, Ibu akan menjelaskan setelah kalian mengerjakan LKPD, apabila kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, kalian akan diberikan remedial. Kemudian, bila kalian mendapatkan nilai di atas KKM, kalian akan Ibu berikan pengayaan. Ya. Oke, nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai pembelajaran hari ini ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa saja, Nak? Oke, terima kasih Adifa telah membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ibu akan mengingatkan kalian untuk mempersiapkan pembelajaran untuk besok ya, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua. Kalian bisa lihat dulu video pembelajarannya di Google Classroom-nya ya. Nah, untuk lebih supaya kamu senang lagi, Ibu akan menampilkan lagu Ondel. Oke, baik, terima kasih. Senang pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Alhamdulillah ya, selesai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa
terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan Hafid dipimpin oleh doanya dipimpin oleh Hafid, silakan Nak. Oke, terima kasih Hafid. Terima kasih anak-anak Ibu sudah tertib belajar hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.